kali ini masih bersama saya Sofi Solihah. Kali ini kita akan membahas komunikasi korporat di era digital. Kalau mendengar kata korporat, biasanya tersambungnya dengan mungkin eksekutif korporat, bahkan hamba korporat atau budak korporat. Tapi lebih dari itu, teman-teman sadar nggak sih bahwa korporat ini memiliki sebuah departemen khusus yang menangani kebutuhan komunikasi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga reputasi korporat. Saking pentingnya di dalam korporasi atau multinational company bahkan, sampai-sampai terdapat satu departemen, namanya Departemen Corporate Communication atau Departemen Komunikasi Korporat. Departemen ini yang mengurus komunikasi apa aja sih? Yuk kita bahas selanjutnya. Nah, misalnya perusahaan telekomunikasi M misalnya, yang menghadapi berbagai amukan netizen ketika sinyal tidak bisa diakses, ketika konektivitas terputus, ketika terjadi kebakaran, force majeure, atau ketika terjadi bencana. Tetapi kan we are human, kita semua manusia, kita semua butuh berinteraksi, berkomunikasi, sehingga ketika perusahaan telekomunikasi ini mengalami putus konektivitas, tentunya ini menjadi sebuah hal yang lumayan menarik untuk dijadikan analisis, karena biasanya ini menjadi sebuah krisis. Misalnya masalah yang nyata, pada kurun bulan Mei sampai bulan Juni 2025 terdapat naik sentimen negatif, di mana layanan salah satu provider terkemuka di Indonesia mendapati banyaknya serangan keluhan pelanggan. Dan bagaimana kemudian orang-orang korporasi ini mengatasi sentimen negatif yang telah tersebar bahkan menjadi trending topik di X, di Instagram, di TikTok, ditambah dengan visual. Visualnya itu tidak jarang menampilkan brand dari produk telekomunikasi yang bersangkutan. Ini menjadi sebuah krisis kalau sudah seperti ini. Dan teman-teman kepikiran gak sih bahwa di belakang semua itu terdapat orang-orang komunikasi yang berupaya untuk menyembuhkan atau merecovery nama baik korporasi. Caranya seperti apa? Menggunakan media intelligence, misalnya dataset atau sonar, melalui pengukuran mention atau sentimen di sejumlah platform digital, misalnya X, misalnya TikTok, misalnya Instagram. Ada berapa banyak sentimen negatif yang muncul dari keluhan netizen gara-gara internet terganggu. Karena ini tidak main-main teman-teman, no play-play teman-teman, bahwa data ini bisa berdampak sampai periode berbulan-bulan kemudian. Dampaknya tentu saja yang diharapkan di balik krisis pasti ada peluang. Peluang ini tidak jarang dimanfaatkan oleh sejumlah brand, sejumlah korporasi untuk mengembalikan kondisi. Bagaimana caranya supaya reputasi mereka kembali baik. Dan mention negatif ini dalam waktu beberapa bulan bisa turun hingga 40%. Keluhan paket mahal bisa turun lebih dari setengahnya. Kemudian berbagai isu mengenai naiknya harga kuota bisa turun loh sampai 60%. Karena apa? Karena monitoring awal yaitu identifikasi tren berupa tren sentimen, tren negatif, kemudian analisis berupa segmentasi isu. Jadi isu-isu negatif itu diklasifikasikan, disegmentasikan, apakah membahas soal tarif, layanan, jaringan, dan sebagainya. Dan muncullah respon strategis, yaitu klarifikasi resmi melalui akun, melalui sosial media perusahaan, atau bahkan video edukasi soal biaya dan fitur-fitur dari provider bersangkutan. Ini berarti perusahaan bersangkutan akan melakukan evaluasi. Mereka akan mengecek volume mention, seberapa negatif, seberapa positif, dan sentimen seperti apa sih yang dihasilkan dari upaya menangani krisis tersebut.
Artinya, dengan media intelligence dan respon yang tepat, persepsi negatif terhadap suatu brand berhasil dikurangi secara drastis. Bisa begitu ya teman-teman? Itu dari siapa sih, orang-orang mana sih yang berusaha keras untuk menghadapi krisis seperti itu yang memang kerap terjadi, khususnya di industri telekomunikasi. Nah, kita belajar dulu deh corporate communication yang membidangi hal itu setiap harinya. Jadi, corporate communication biasa disingkat dengan Korkom atau bahasa Indonesianya komunikasi korporat. Itu proses strategis yang dilakukan oleh perusahaan dalam memelihara hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder. Dalam hal ini, pemangku kepentingan, pemerintah, sektor swasta dirangkul guna menyampaikan pesan secara konsisten, terencana, kemudian terkoordinasi. Namanya juga corporate ya, jadi harus terencana dan terorganisir.